Teman-teman semua, tadi kita sudah dengar sebagian. Jadi kalau duplik atau tanggapan terhadap replik penuntut umum itu tadi yang full sudah dibacakan oleh Pak Asto sebagai tanggapan terdakwa begitu. Nah, selain tanggapan tersebut, kami juga di tim penasihat hukum sudah menyiapkan duplik untuk tanggapan terhadap replik. Nah, poin yang ingin kami sampaikan adalah ini adalah hari persidangan terakhir sebelum nanti majelis hakim akan memutuskan. Seluruh ikhtiar, seluruh daya upaya, dan seluruh penghormatan terhadap proses hukum sudah dilakukan dan diupayakan sampai dengan hari terakhir ini. Dan tentu harapannya hasil dari seluruh ikhtiar itu adalah putusan yang sesuai dengan hukum. Jadi bukan putusan yang di luar kerangka hukum, baik atas faktor apapun, apakah pengaruh atau apapun dari faktor non-hukum seperti politik atau faktor-faktor yang lain, kita semua berharap putusan betul-betul lahir dari sebuah kerangka berpikir hukum dengan mempertimbangkan aspek keadilan yang sesungguhnya. Itu poin pertama saya kira yang sangat penting. Kalau terkait dengan substansi, tadi sudah dijelaskan dengan cukup detail dan sistematis. Ada beberapa poin-poin krusial yang sudah ditegaskan. Dalam pledoi sebenarnya kami juga sudah tegaskan hal tersebut. 34 poin sebenarnya kerangka besar, konstruksi besar dari pembelaan tim penasehat hukum. Pertama, kami sudah menemukan ada sejumlah pelanggaran serius dalam proses perolehan alat bukti dalam rangkaian proses penyidikan. Tentu saja itu sudah kami uraikan. Kenapa ini penting? Karena ini bukan hanya sekedar pelanggaran-pelanggaran prosedur minor, tetapi kami menilai itu sudah masuk pada level pelanggaran prinsip yang merusak prinsip due process of law. Dan ini pertaruhan sebenarnya, karena proses persidangan dan penegakan hukum ini dilihat tidak hanya orang-orang yang hadir di sidang ini, tetapi seluruh Indonesia, dan bukan tidak mungkin ini akan menjadi pusat dari mata dunia untuk melihat bagaimana proses penegakan hukum dan hak asasi manusia itu terjadi dalam Pengadilan Tipikor Negeri Jakarta Pusat ini. Karena itu kami tentu tetap berharap pada majelis hakim untuk bisa memutus seadil-adilnya. Selain itu, terkait dengan dakwaan pertama tentang obstruction of justice atau pasal 21 sudah sangat terang benderang. Nanti kami akan jelaskan secara konkret bahwa penuntut umum gagal membuktikan dan kemudian mencampur adukan dua perbuatan yang awalnya dipisahkan. Jadi obstruction of justice yang dituduhkan itu ada dua di dakwaan. Pertama, mencegah penyidikan. Perbuatannya terjadi 8 Januari 2020. Itu perbuatan pertama yang dituduhkan. Mencegah penyidikan itu syaratnya apa? Penyidikannya harus tidak jadi dilakukan. Dan terbukti dalam persidangan ini, justru penyidikan dilakukan 1 hari setelah peristiwa itu, yaitu 9 Januari 2020. Penyidikan terhadap Harun Masiku, terhadap Wahyu Setiawan, terhadap Saiful Bahri dan Agustiani Tio. Bahkan 3 diantaranya sudah divonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap. Artinya tidak terbukti peristiwa mencegah penyidikan tersebut. Kemudian perbuatan kedua yang dituduhkan adalah merintangi penyidikan. Peristiwanya terjadi menurut JPU itu tanggal 6 Juni 2024. Apa peristiwa yang terjadi di 6 Juni 2024 tersebut? Komunikasi antara WA yang tertulis Sri Rejeki Hastomo dengan Gara Baskara terkait dengan kalau menurut penjelasan saksi-saksi itu adalah proses melarung yang ditafsirkan seolah-olah itu adalah permintaan untuk membuang handphone. Padahal handphonenya, kita jelaskan, handphonenya justru disita. Dan ahli digital forensik KPK mengatakan tidak ada dari handphone yang disita yang bekas direndam, mau air laut, air tawar, atau apapun. Dalam konteks itulah, perbuatan kedua sebenarnya tuduhannya tidak terbukti. Lebih dari itu,
kekeliruan logika yang sudah kita tunjukkan di pledoi dan nanti juga akan kita tegaskan adalah ketika dikatakan perbuatan terdakwa pada tanggal 6 Juni 2024 tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak bisa ditemukan. Ini tentu saja tidak logis. Kenapa tidak logis? Tuduhannya adalah perbuatan pada tanggal 6 Juni 2024. Sementara KPK sendiri mengakui dan menerbitkan surat DPO itu sejak bulan Januari tahun 2020. Lebih dari 4 tahun yang lalu Harun Masiku sudah tidak ditemukan. Kenapa tiba-tiba perbuatan di 2024 dikonstruksikan seolah-olah itu membuat Harun Masiku tidak bisa ditemukan? Ketidaklogisan inilah yang kemudian kami uraikan berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang ada pada nota pembelaan dan nanti akan kami pertegas di duplik yang akan dibacakan siang ini. Jadi hanya dua itu, dakwaan atau tuduhan dari penuntut umum terhadap terdakwa untuk dakwaan pertama pasal 21. Tidak ada bukti yang lain, tidak ada argumentasi lain yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara hukum yang disampaikan bahkan pada sesi terakhir penuntut umum ketika mengajukan replik pada hari Senin yang lalu. Bagaimana dengan dakwaan penyuapannya? Dakwaan penyuapannya juga sebenarnya sangat jelas, itu gugur dari bukti-bukti yang ada. Misalnya, poin utama dari dakwaan penyuapan yang dikonstruksikan oleh penuntut umum adalah seolah-olah terdakwa sejak awal memerintahkan, mengarahkan, atau menyuruh Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan lain-lain untuk melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan. Yang terbukti apa? Justru Saiful Bahri dan Doni itu mengakui bahwa skenario menyuap komisioner KPU itu mereka yang create sendiri, mereka yang bikin sendiri. Dan bahkan dikatakan itu tidak dilaporkan pada Pak Hasto sebagai sekjen pada saat itu. Bukti apa lagi yang mau dikonstruksikan? Tidak ada bukti yang lain. Nah, karena keterangan saksi ini yang ternyata menurut penuntut umum dianggap tidak menguntungkan tuntutan atau dakwaan penuntut umum, maka penuntut umum meminta keterangan saksi ini dikesampingkan. Tadi sudah kami mulai pertanyakan. Kalau keterangan saksi ini dikesampingkan, bukti apa yang akan digunakan? Apakah pendapat penuntut umum? Asumsi, ilusi, atau apa? Itu tidak dikenal dalam hukum acara pidana kita. Oleh karena itu kami ingin mengajak sekali lagi, ayo kita kembali pada proses hukum yang betul-betul objektif, betul-betul proporsional, betul-betul mengedepankan aspek kepastian hukum. Karena sekali kita mengabaikan itu, mencari cara untuk bisa menjerat seseorang, menerapkan pasal secara karet, atau membuat konstruksi yang mengada-ngada, maka itu adalah ancaman bukan hanya terhadap terdakwa, tetapi ancaman buat semua orang yang potensial dijerat dengan pasal karet dan konstruksi yang mengada-ngada tersebut. Oleh karena itu, di sisi lain satu hal lagi terkait dengan kesaksian ini. Penuntut umum mengatakan mengabaikan kesaksian Kusnadi, Saiful Bahri, ataupun Doni Tri Istiqomah. Padahal 3 orang ini adalah saksi yang mereka hadirkan. Jadi yang menghadirkan Kusnadi, Doni, dan Saiful Bahri itu bukan terdakwa, bukan penasehat hukum. Tapi penuntut umum sendiri yang menghadirkan. Dan karena tidak menguntungkan, maka dikesampingkan. Apakah begitu logika berpikir penegakan hukum kita? Kami mengajak sekali lagi, ayo kita kembali ke rel penegakan hukumnya, rel hukum acaranya. Agar kereta ini betul-betul sampai ke stasiun yang dituju, stasiun keadilan itu. Kalau kemudian kereta ini lari dari relnya, pasti ibarat kereta ini pasti akan jatuh dan akan banyak korban yang dirugikan. Itu upaya kita semua untuk menjaga termasuk masyarakat dan teman-teman media. Tuduhan kedua adalah terkait dengan suap. Pak Hasto dituduh menalangi 400 juta. Tidak ada bukti itu. Yang ada pemelintiran komunikasi terkait dengan proyek penghijauan di DPP PDI Perjuangan. Kami sudah buktikan surat edarannya betul-betul ada. Saksi juga mengatakan memang ada edaran tersebut. Kemudian penghijauannya betul-betul ada. Dikatakan saksi juga demikian. Artinya proyek penghijauan tidak bisa dipelintir menjadi
seolah-olah itu dana talangan dari terdakwa. Nah, kita perlu menghentikan praktik-praktik atau kebiasaan-kebiasaan dalam penegakan hukum untuk memelintir bukti atau fakta tertentu hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Karena bukti harus dilihat di tengah, bukti harus dilihat tanpa keberpihakan, dia harus bicara apa adanya. Nah, kami berharap pada majelis hakim nanti bisa meletakkan semua itu dengan rapi. Terakhir poin dari saya, ada satu hal mendasar yang dicampur adukan oleh penuntut umum. Seolah-olah upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sekjen PDI Perjuangan atas nama partai untuk menyelamatkan suara di Sumsel 1, suara partai di Sumsel 1, menempuh langkah judicial review ke Mahkamah Agung, mengajukan fatwa Mahkamah Agung, dan kemudian menyurati KPU. Upaya konstitusional ini dicampur adukan seolah-olah itu terhubung dan saling berkelindan dengan suap yang dilakukan oleh Saiful Bahri bersama Doni, bersama Tio, dan juga Wahyu Setiawan. Padahal ini adalah dua rangkaian yang berbeda dan Saiful Bahri mengakui itu, Doni Tri Istiqomah mengakui itu, mereka yang create sendiri tanpa lapor. Dan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai kapasitas Sekjen PDI Perjuangan adalah melakukan langkah-langkah konstitusional. Kami merespon dengan sangat keras terkait dengan ketika penuntut umum pada replik mengatakan pengajuan judicial review seolah-olah perbuatan awal dari suap. Ini bukan saja menghina akal sehat kita, tapi potensial menghina proses hukum yang berjalan di institusi peradilan. Bagaimana mungkin orang yang mengajukan atau badan hukum yang mengajukan judicial review kemudian diletakkan sebagai perbuatan awal dari tindak pidana? Lalu bagaimana posisi majelis hakim atau posisi Mahkamah Agung yang memutus perkara tersebut? Demi mengungkap hal-hal yang substantif menuju keadilan yang kita harapkan bersama-sama, maka kami berharap majelis hakim betul-betul mengklirkan, jangan sampai pelaksanaan hak azazi dan upaya hukum ke institusi peradilan itu kemudian dibelokkan seolah-olah itu adalah bagian dari tindak pidana. Karena itu kami melihat ini adalah di proses akhir ada kebingungan memang ketika mengkonstruksikan dakwaan dan tuntutan yang seolah-olah diklaim terbukti padahal sebenarnya campur aduk antara fakta, asumsi, dan hal-hal aspek non-hukum lainnya. Bahkan ada satu kalimat yang penting kalau kita ingat yang dikatakan Saiful Bahri atau yang dikatakan Doni Tri Istiqomah pada saat di persidangan. Kalau memang sejak awal niatnya adalah untuk menyuap komisioner KPU, maka nggak perlu ada judicial review, nggak perlu ada fatwa. Kalau memang niatnya sejak awal sudah untuk menyuap itu, karena penghormatan PDI Perjuangan dan juga Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan terhadap sistem hukum dan sistem politik, maka diajukanlah judicial review ke Mahkamah Agung. Itu dari saya.